mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai pada saat hari ini Tuhan masih menyertai kita, masih memelihara kita sampai dengan hidup hari ini. Marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mulai ibadah ini, dan kita awali dengan lagu Sejauh Timur dari Barat. Tiada
Sekali lagi pengampunan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yes Bapa, betapa besar Tuhan kasih karunia-Mu terhadap kami semua umat-Mu ya Bapa. Tuhan, sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau melemparkan dosa kami Tuhan, jatuh ke dalam tubir laut Tuhan. Kami tidak tahu ya Bapa seberapa dalam itu ke dalam laut Bapa, tapi yang kami tahu Engkau melemparkan dosa-dosa kami sehingga kami bisa lahir baru di dalam roh yang baru di setiap Engkau hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap puji-pujian, setiap yang melayani dan yang setiap juga menonton video ini juga ya Bapa, baik yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan, Engkau sama-sama memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada ya Bapa. Berikan hati-hati yang benar-benar rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Memberkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberikan berkat-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami sehingga kami bisa menjadikan rema di dalam setiap hidup kami. Kami siap Tuhan dan kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Datanglah ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur.
menaikkan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Engkau ku sembah.
Benar Bapa, di akhir pujian ini, seumur hidup kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan, tidak menyembah Allah lain ataupun benda-benda lainnya Bapa, karena terlampau dalam Tuhan kasih-Mu kepada kami. Selanjutnya untuk doa firman saya serahkan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sumber kehidupan kami, Engkaulah firman yang hidup, yang meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Siang hari ini kami bersama-sama menghadap tatamu untuk duduk diam di kaki-Mu dengan firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Bila Roh Kudus menolong kami bekerja dan mengurapi hati pikiran hamba-Mu dan setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu siang hari ini. Dengan leluasa kami mengizinkan supaya Kudus turun atas kami. Kami memberi waktu hati pikiran kami untuk fokus kepada Engkau ya Tuhan Sang Firman yang hidup itu. Kami terima firman-Mu demi nama Tuhan. Amin. Salam. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus pada siang hari ini. Kita akan mendengar daripada kebenaran firman Allah, di mana bahwa hidup kita tidak lepas dari kekuatan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada kesempatan siang hari ini akan saya ambilkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Demikian saudara akan saya bacakan. Saudara yang dikasihi Tuhan bisa bersama-sama untuk menyimak dengan saya akan baca. Demikian firman Allah. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga Allah yang dikasihi oleh Tuhan, di mana engkau berada di rumah masing-masing, kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan akan saya kasih tema jangan tawar hati. Saudara, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini, ada 3 ayat yang akan kita lihat bersama-sama. Adapun yang melatar belakangi daripada ayat ini adalah bagaimana kondisi orang-orang di Korintus, di mana Paulus sedang melayani mereka, dan di tengah-tengah keberadaan jemaat di Korintus pada masa itu, dia juga sedang mengalami yang namanya suatu persoalan, tantangan yang ada di sekeliling mereka, saudara. Di dalam jemaat ada masalah, dan bagaimana Paulus menegaskan kepada orang-orang di Korintus supaya tetap fokus kepada Tuhan. Saudara, ada nasihat yang Paulus sampaikan dalam beberapa ayat yang kita baca siang hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, dari ayat 16, 17, dan 18, ada satu kata yang kita perhatikan bersama. Ada diawali dengan kata sambung, kata sebab, saudaraku. Ada 3 ayat tersebut semua diawali dengan kata sambung sebab. Ada apa sesungguhnya dengan hal ini, saudara? Kita perhatikan satu persatu. Kalau kita bertanya ada sebab, berarti ada sesuatu yang terjadi di sana, saudara. Seandainya seorang bertanya,
mengapa kamu tidak beribadah? Nah, pasti ada sebabnya. Kenapa dia tidak pergi beribadah? Ada alasan-alasan yang artinya sangat penting yang kemudian kita cari tahu kenapa orang itu tidak pergi beribadah. Nah, ini satu contoh saudara-saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya mari akan kita lihat bersama-sama dalam teks ini saudaraku. 3 ayat yang paling penting. Artinya dari kata sebab itu ada persoalan yang harus kita cari tahu. Ada di mana persoalan yang harus kita dapatkan di sana, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Terus mari kita akan melihat satu rahasia Tuhan yang Tuhan sampaikan siang hari ini. Di dalam ayat yang ke-16 tadi saya berkata bahwa seharusnya orang-orang percaya tidak boleh tawar hati. Saudara, kalau kita perhatikan kata tawar hati itu berasal dari kata tawar dan hati. Apa itu artinya, saudara? Tawar artinya tidak ada rasa, hambar, dingin. Kalau orang ngumpet itu tidak manjur begitu, saudara, kira-kira, dan seterusnya. Sedang hati itu berbicara organ tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat penyimpanan pengertian perasaan dan seterusnya. Jadi dua kata ini apabila digabungkan menjadi tawar hati mengandung satu makna demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tawar hati itu adalah satu ungkapan yang menunjukkan suatu keadaan, kondisi sesuatu atau orang yang sedang mengalami, kalau orang sekarang ini galau, tidak ada sesuatu yang hidup dari dirinya, tidak ada semangat, tidak ada kemauan, karena muncul rasa jenuh, muncul kekecewaan, bahkan dia kehilangan keberanian untuk mengambil sebuah keputusan atau sikap hidup. Itu yang dikatakan tawar hati, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita perlu garis bawahi ada kata berikutnya dalam ayat yang ke-16 ini selain tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Sampai itu, saudara. Jadi ada kata lahiriah kami dan berikutnya disambung namun manusia batiniah kami diperbarui hari ke hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang terpenting yang akan kita lihat bersama-sama, kata lahiriah dan batiniah ini adalah satu kata yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada unsur manusia itu ada batin, ya. Ada juga raga kita atau lahir kita, saudara. Kita mencatat dalam ayat ini, saudara, bahwa manusia lahiriah kami semakin hari semakin tua, semakin merosot, semakin lemah, yang dipengaruhi oleh panca indera kita. Saudara bayangkan, manusia itu sangat terbatas. Semakin hari secara tubuh akan mengalami, semakin hari akan menjadi tua dan menjadi berbeda, saudara. Kalau kita perhatikan, ketika kita berumur masih muda mungkin kita punya semangat luar biasa, tapi ketika kita sudah berumur menginjak 50 tahun, 60 tahun, dia akan mulai turun, saudara. Makanya orang yang sudah menjadi tua, maka Alkitab mencatat dalam ayat ini dengan jelas, tenaga akan semakin berkurang, semakin merosot, saudara-saudara kasih. Apa yang merosot? Rupanya kalau kita perhatikan dari ayat ini, apa yang merosot, saudaraku? Saya mencatat ada beberapa hal yang penting. Yang merosot dalam kehidupan manusia adalah sebagai orang tua punya daya ingat, makanya orang tua itu suka lupa. Kemudian penampilan kita pun sudah tidak seperti waktu kita masih muda. Dulu waktu masih muda kita berpakaian rapis, ya, style begitu, saudara. Setelah tua dia pakai apa adanya saja. Ini contohnya. Kemudian mungkin rambut kita sudah mulai putih, saudara-saudaraku. Pendengaran kita pun mulai berkurang.
nafsu makan pun berkurang dan sebagainya, saudara-saudara kekasih Tuhan. Jadi artinya dari ayat ini bahwa manusia dan bertambahnya usia tidak muda lagi, tetapi dia pasti akan semakin tua, saudara-saudara. Sehingga mata lahiriah kita, mata jasmani kita tidak mampu untuk melihat hal-hal yang rohani. Jelas sekali. Sebab mata jasmani kita, mata lahiriah kita hanya mampu untuk melihat sebatas mata kita memandang, saudara. Saudara bayangkan, saudara lihat saya pakai kacamata. Saya sudah umur di atas 40 tahun, artinya kalau 1 minggu itu 7 hari, saya sudah hari Kamis, saudara. Saya sudah mulai kurang pandang mata saya, maka saya pakai kacamata. Itu contoh, saudara. Dan ini terjadi secara alamiah. Sebabnya tidak ada yang kita banggakan dalam hidup kita sebagai manusia lahiriah. Tapi mari bersama-sama kita melihat. Yang terpenting dalam ayat ini dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, koma dikatakan demikian. Namun manusia batiniah kami dibaharui hari ke hari. Berbicara manusia batiniah, saudaraku, inilah fokus orang-orang percaya. Sebab manusia batiniah itu berbicara sesuatu yang tidak terlihat. Berbicara hati seseorang, saudara-saudaraku. Kita nggak bisa lihat apa yang terjadi dalam diri seseorang. Apa yang ada dalam batin orang itu kita nggak pernah tahu, saudara-saudara. Kita memperhatikan bahwa manusia batiniah, kita mencatat harus diperbarui hari ke hari. Itulah kehidupan Paulus bagaimana memberikan satu teladan kepada orang-orang yang ada di Korintus, supaya dalam persoalan hidupnya itu di-upgrade. Jadi manusia batiniah itu, kalau kita punya komputer atau laptop, itu perlu di-install. Supaya apa, saudara? Supaya data itu selalu refresh, selalu segar, dan itu ditingkatkan sehingga kita bisa isi sesuatu yang baru terus. Yang lama itu kan perlu diperbarui, saudara. Kira-kira seperti itu. Itulah kehidupan manusia kita. Kalau kita nggak mengupgrade ya hati kita, batin kita, maka kita mentok sampai di situ, saudara. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing dan keluarga saudara, perhatikan baik-baik. Dari perumpamaan itu kita tahu persis bahwa bertambahnya umur manusia. Seharusnya, saudara, manusia batin kita ini harus sejalan dengan bertambahnya iman kita, semakin dewasa dalam Tuhan. Harusnya iman kita semakin kuat, sehingga ketika kita menghadapi badai hidup, persoalan, kita tetap kuat. Amin. Dan akhirnya kalau orang kuat dalam situasi apapun, kita tidak pernah yang dikatakan itu tawar hati, saudaraku. Saudara, ada satu buku yang pernah saya baca yang ditulis oleh Wendell Smith dengan judul buku itu, Hati adalah Pusat dari Cara Kerja Iman Kita. Buku cukup bagus. Wendell Smith berkata bahwa hati itu adalah pusat dari cara kerja iman kita. Artinya bahwa hati kita itu penentu segala sesuatu manusia batiniah kita, saudara. Dan Alkitab dengan jelas bahwa hati itu adalah mata iman kita. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan demikian, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Sekali lagi, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya, saudaraku, bahwa hati mempunyai bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sebab segala sesuatu itu bersumber dari hati, saudara.
Saudara ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah sesungguhnya dari hati, saudara. Yesus mengajarkan apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita tidak bisa pungkiri apapun yang kita katakan, yang kita lakukan itu tidak bisa kita tutup-tutupi dengan gaya apapun, saudara. Kalau itu hanya kita buat pasti dengan sendiri akan pudar, tapi kalau keluar dari hati kita, maka akan nampak dengan jelas, dengan gamblang bahwa itu betul-betul ekspresi daripada seseorang yang sesungguhnya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu siapakah identitas kita di hadapan Tuhan. Siapakah identitas saudara di hadapan Tuhan? Kita tahu sekarang bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Sebab itu sebagai anak Allah, apa yang harus kita berikan kepada Allah lewat hidup kita, lewat hati kita, saudara. Sebagai anak-anak Allah, kita harusnya belajar untuk melihat hal-hal besar, perkara-perkara besar yang Bapa sedang kerjakan dalam kehidupan kita sekarang ini dengan mata iman kita. Jadi memandang sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari ini dengan mata iman kita, saudara. Bukan dengan mata jasmani kita, mata hati kita, mata iman kita. Itulah sebabnya, saudaraku, percayakah saudara bahwa agar mata hati kita semakin tajam, peka kepada apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan apa yang harus kita tahu, saudara, maka paling kurang saya akan memberikan beberapa hal penting, catatan penting hari ini, saudaraku. Bagaimana caranya agar iman kita peka terhadap apa yang Tuhan mau, saudara, untuk mengasah mata rohani kita. Yang pertama, latihlah kehidupan rohani Anda setiap hari. Mari apa, saudara? Saat teduh pribadi, misbah keluarga dengan istri, anak-anak di rumah, itu penting sekali. Beribadah dalam satu komunitas di mana kita berada sangat penting sekalipun hari-hari ini, saudara. Karena situasi, makanya kita ada masing-masing. Tapi minimal ada komunitas pada kita. Kita bangun misbah keluarga kita. Inilah melatih kehidupan rohani kita, saudara, yang dikasihi Tuhan. Dan demikian kita akan menantikan Tuhan dan mengandalkan firman itu hidup dalam kehidupan kita, saudara. Sebabnya kalau kita ada dalam firman-Nya, otomatis bukan sekedar membaca, merenungkan, tapi yang terpenting bagaimana kita melakukan firman itu setiap hari, saudara. Dan itu akan kita perbarui hari ke hari lewat apa? Perkataan kita, lewat perilaku kita, dan apa yang kita buat di mana kita berada setiap hari dari pagi, siang sampai sore. Itulah aplikasi kehidupan kita menjalankan firman itu dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita perbarui dengan terus mencari Tuhan. Kita berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dengan hal-hal yang tidak terpahami. Yeremia dengan jelas mengatakan demikian dalam pasal 33 ayat yang ketiga demikian, saudara. Artinya kita latih rohani kita, dan dengan minta pertolongan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk belajar peka dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan mata rohani manusia batinnya kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus sebabnya kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-16 dengan jelas sekali, ini berbicara tentang kehidupan manusia rohani kita sejauh mana. Dan Paulus terus mengajarkan kepada kita pada masa itu, kepada orang-orang yang ada di Korintus juga demikian. Saudara, kita perhatikan ayat berikutnya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, perhatikan baik-baik.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, dalam teks ini Paulus kembali menegaskan agar kita tidak perlu takut dalam menghadapi kondisi apapun hari ini, saudara. Kalau kita perhatikan teks dari bacaan tadi, saudara, bagaimana Paulus meneguhkan orang-orang yang ada di Korintus dan juga kepada kita hari ini untuk kita tidak takut dalam menghadapi persoalan bahkan kematian sekalipun. Dan hari ini, saudara, dan kondisi artinya virus corona COVID-19 ini, saudara, orang banyak mengalami ketakutan, bahkan orang takut mati, saudara. Itu sebabnya kita belajar untuk memahami isi hati Tuhan. Dengan demikian bahwa hari-hari ini dunia sedang diguncangkan dengan situasi yang ada, dan manusia dilanda ketakutan, manusia dilanda kecemasan. Bahkan kematian yang hari ini begitu banyak orang meninggal karena kena virus ini, saudara. Wah, takut, saudara, untuk mati dalam kondisi ini. Bahkan kalau kita renungkan, mungkin bukan hanya sekarang ini, kalau kita lihat kondisi sekarang bisa juga dampak daripada kehidupan ekonomi dunia, bahkan mungkin kehidupan kita masing-masing juga. Itu sebabnya kita mencatat penderitaan ringan itu sesungguhnya sedang mengerjakan hal-hal kemuliaan kekal. Artinya kita dipersiapkan Tuhan, saudara, untuk kita tidak takut, tidak tawar hati dalam menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini, saudara. Saudaraku yang sekasihi Tuhan, orang semua takut karena takut keadaan ekonomi kita. Orang pengusaha mengalami penurunan omset, bahkan ada yang tutup, gulung tikar. Orang-orang kerja di PHK, anak-anak sekolah juga di rumah dan mengalami kesulitan untuk banyak mengerti tentang pelajaran, sekalipun tetap ada pelajaran daring online di rumah. Tapi anak juga merasakan ada sesuatu yang kurang, saudara. Ini contohnya. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang sedang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita masing-masing, untuk kita mempertajam manusia kita memahami isi hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dengan jelas dengan ayat ini kita akan belajar bahwa sesuatu kemuliaan yang kekal itu sudah dan sedang Tuhan siapkan buat kita dalam segala sesuatu. Tadi dikatakan mengerjakan bagi kita, penderitaan itu mengerjakan bagi kami. Paulus berkata kemuliaan kekal yang, perhatikan baik-baik kata-kata, melebihi segala-galanya. Artinya apa yang kita alami ini, Tuhan sedang memproses hidup kita, melebihi apa yang kita pikirkan dan mengerjakan dalam saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau kita perhatikan jelas dan kata-kata ini Paulus memberi kepada kita supaya kita tetap kuat, kita tetap semangat. Sebabnya dalam ayat berikutnya dikatakan demikian lagi. Perhatikan baik-baik ayat ke-18, diawali dengan kata sebab. Demikian saya baca kalimat ini, ayat ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali Paulus memberikan penegasan yang sangat luar biasa untuk meneguhkan kita dan saudara, meneguhkan saya sebagai hamba Tuhan juga terus. Dan kalimat ini saya belajar bagaimana supaya saya bisa memahami perkara-perkara yang dengan mata jasmani nggak bisa saya lihat, tapi saya bisa melihat dengan mata rohani saya, saudara. Saya belajar hari ke hari untuk bisa melihat apa maksud Tuhan setiap perkara-perkara yang terjadi dalam hidup
saya secara pribadi ataupun dalam pelayanan atau dalam setiap keluarga kita masing-masing, saudara. Kenapa demikian? Ada kata-kata yang cukup bagus, saudaraku, jelas. Kalau yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Saudara, saya menggarisbawahi dalam ayat ini salah satu keberhasilan kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen. Saya boleh katakan tidak semua orang Kristen adalah orang-orang yang punya iman yang teguh, tapi saya katakan sekali lagi, salah satu keberhasilan kehidupan orang percaya adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara jasmani dan mata kita, saudara. Dan ini Paulus ungkapkan, saudara. Kenapa ini penting sekali? Karena memang sesuatu tidak bisa kita bisa pahami apabila kita sesuatunya harus hanya kita analisa dan pikiran kita dengan apa yang dalam hati kita sendiri. Kalau bukan maunya Tuhan, nggak bisa tahu, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kalau kita baca dalam Ibrani, tokoh-tokoh iman, para pahlawan-pahlawan iman, bapak-bapak yang ada dalam Perjanjian Lama, dengan jelas kalau ayat itu dikatakan, kalau tanpa iman jelas manusia itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maka daripada itu, karena iman, contohnya dari Ibrani, Henok terangkat ke surga dan tidak mengalami kematian karena iman. Dan karena iman juga Nuh dengan penuh sukacita melakukan apa yang menjadi petunjuk Allah, perintah Allah untuk membuat satu bahtera di atas gunung Ararat pada masa itu. Di atas saja, saudara. Dan yang kalah penting, Abraham juga melakukan hal yang sama, bahkan yang lebih besar. Karena iman juga Abraham taat. Disuruh Tuhan berangkat dari Ur Kasdim, meninggalkan tanahnya yang penuh dengan segala kelimpahannya. Dia pergi ke tempat yang tidak tahu di mana akan tahu di mana akan dia pergi dan dituju, saudara. Dia nggak tahu. Tapi ini karena iman, Abraham taat, saudara. Artinya apa? Abraham sadar, Nuh juga sama, melihat sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan atas hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap manusia merindukan sesuatu yang kekal. Makanya dalam teks bacaan kita ini sesungguhnya berbicara tentang bagaimana ketika kita nanti masuk di dalam kehidupan rumah yang kekal itu, saudara. Karena ini berbicara tentang karena iman, maka orang-orang ini, bapak-bapak pahlawan kita ini merindukan tanah air surgawi. Berbicara tanah air surgawi, artinya dari mana kita berasal. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam Filipi pasal 3 ayat 20 itu dengan jelas bahwa keluarga kita adalah warga negara surga, saudara. Kita di bumi hanya numpang saja. Suatu saat kalau Tuhan panggil pun kita sudah jelas kemana kita berada, saudara. Makanya kita nggak perlu takut kematian, saudara. Jadi jika kita ingin mendapatkan apa yang kita harapkan, kita dambakan, kita inginkan, kita mimpikan, saudara, kita cita-citakan, maka kita mampu untuk melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Jelas sekali. Karena itu berbicara kekal. Kalau di bumi ini kan sementara. Kita punya rumah, kita punya semua yang ada, fasilitas yang kita nikmati di bumi ini sementara. Ketika kita nanti kembali kepada tanah air surgawi di mana kita berasal, maka semua kita tinggalkan, saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan dalam situasi seperti ini, kesulitan, badai masalah itu, orang-orang percaya menjadi tawar hati. Tidak ada alasan itu, saudara. Sekarang ada persoalan, ada masalah. Kenapa orang sulit untuk bisa melihat sesuatu yang
gak kelihatan, saudara. Mata iman kita ini tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Artinya apa? Ada dua hal yang sering menghalangi keadaan iman kita, mata, hati, manusia batin yang kita untuk melihat sesuatu yang daripada Tuhan. Ada dua hal. Sebelumnya, saudara, satu ketika ada seorang dalam keluarga, percakapan antara istri dan suami. Dia punya anak tinggal di satu kota, tempatnya di kota lain, tidak dengan orang tuanya. Seorang ibu ini berkata kepada suaminya, "Pak, perasaan saya kok tidak enak ya. Jangan-jangan anak kita ini di sana tidak makan karena lagi seperti ini." Dan suaminya berkata, "Tidak, Mak, saya pikir nggak begitu. Saya pikir dia cukuplah, kan baru kemarin kita sudah perlengkapi kebutuhan dia." Saudara, dari percakapan dalam keluarga antara istri dan suami, saudara bisa tangkap apa yang saya katakan dalam cerita ini. Ada dua kata yang menghalangi, menghambat orang tidak bisa melihat perkara-perkara besar yang mau dikerjakan di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Yaitu namanya perasaan dan pikiran. Saudaraku, ada dua hal ini. Perasaan, biasanya kalau wanita dalam segala sesuatu dia selalu berbicara perasaan. Perasaan saya begini dan begini. Tapi seorang laki-laki, seorang pria, saya pikir nggak begitu, Mak. Saudara, ini yang kita sudah belajar, yang sesungguhnya menjadi penghalang untuk menikmati hal-hal rohani yang besar yang terus dikerjakan dalam hidup setiap pribadi kita, saudara. Perasaan kita lebih terpengaruh pada panca indera kita, pengalaman masa lalu. Iman tidak berpusat pada perasaan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Amin. Saudara, jelas berbicara perasaan kan hari ini dan kemarin, saudara. Dan yang kedua, setelah singkat, saudara, yang menghalangi, menghambat untuk kita bisa melihat sesuatu daripada Tuhan adalah logika kita, pikiran kita. Ini lagi-lagi, saudara, akal kita. Iman sama sekali tidak bertentangan dengan akal, tetapi perhatikan baik-baik, iman itu jelas melampaui akal kita, saudara. Sebab dalam kehidupan manusia dikatakan bahwa akal iman tidak dibatasi oleh logika manusia, karena iman itu berpusat pada kuasa Tuhan, saudara, tanpa batas. Nah, ini masalahnya, ada dua kata ini sudah menghambat untuk kita bisa melihat perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau kita hitung-hitung ini sudah bulan Juni, sudah separuh perjalanan kita dalam tahun 2020 ini, saudara. Kalau saudara perhatikan 1 tahun berapa hari, saudara? Mungkin saudara bisa hitung ya. Kalau dalam kalender itu rata-rata catatan itu 365 hari, saudara. Dan kalau saudara sebagai orang percaya, kita baca firman Tuhan ini, saudara, dari Kejadian sampai di Wahyu, kalau diteliti ada kata sebanyak itu juga 365 kata ditulis secara berulang-ulang. Itu kata khawatir, saudara. Apa artinya dari kalimat itu? Artinya bahwa biasanya manusia itu sehari-hari itu mengandalkan perasaannya, mengandalkan pikirannya, maka muncullah kekhawatiran, muncullah kegalauan, kecemasan, dan akhirnya hatinya menjadi kecut dan tawar hati, saudara. Ini persoalan. Itulah sebabnya pada saat siang hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi itu, ada satu peringatan yang disampaikan lewat firman Tuhan, bagaimana Salomo memberikan kepada kita nasihat, satu warning, saudara. Dia berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu dalam Amsal 24 ayat 10, saudara.
Amsal ini mengajarkan kepada kita, saat kita dalam masa sulit, kesesakan kita, masalah-masalah ada, tapi kita tidak bisa tenggelam larut dalam kesesakan kita, saudara. Artinya apa? Kalau kita ada di situ, saudara, di zona ketakutan, kecemasan, maka kita akan menjadi kecil kekuatan kita, nyali kita habis, bahkan kita akan menjadi tawar hati. Makanya Amsal selalu mengingatkan kepada saudara, kepada saya. Jadi bagaimana cara mengatasi untuk kita tidak tawar hati, saudara? Ya. Yang penting dikatakan oleh firman Tuhan, serahkanlah hidupmu secara total kepada Tuhan sang pemilik hidup kita. Jadi Tuhan yang memiliki hidup kita, sebabnya serahkan diri kita kepada Tuhan, sang pemilik hidup kita sendiri, saudara. Tidak ada tempat lain kita akan pergi dalam apapun yang kita alami, saudara. Saudara perhatikan ketika Daud mengalami masalah-masalah, makanya nak ini terambil dalam Mazmur 37 ayat ke-5. Serahkan hidupmu, maka ia akan bertindak. Daud mengalami hal yang serupa. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan meletakkan total, saudara. Berarti bukan 50%, bukan separuh, bukan 60%, bukan 70%, 80, 90, bahkan bukan juga 99,9%, saudara, tapi 100%. 100%, saudara. Ini total. Jadi kalau hidup kita ada di dalam Kristus, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita galaukan, itu kan kemudian berkata, kenapa kita galau kalau hidup kita ada di dalam Kristus? Saudaraku, ini yang pertama. Jadi serahkan hidupmu totalitas kepada Tuhan. Yang kedua, cuma 2 hal yang saya sampaikan singkat saja. Jaga hati. Kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber kehidupan. Saat mungkin kita sedang cemas, kita khawatir, sedih, gelisah, kecewa, bahkan putus asa. Dan bahkan sebaliknya, saat kita juga senang, ada sukacita, kegembiraan, hati kita tenang, itu yang menentukan adalah hati kita, saudara. Maka kita yang jelas, jagalah hatimu, sebab dari situlah terpancar kehidupan itu, saudara. Jadi impact, dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, itu sesungguhnya bermula dari hati kita. Saya tutup dengan satu hal yang penting buat kita semua. Jadi apa yang kita dengar lewat beberapa ayat firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berjalan dengan iman kita di dalam Tuhan. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, saudara. Namun iman adalah suatu tindakan nyata yang disertai dengan keyakinan yang teguh. Keyakinan yang teguh dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan secara total. Maka kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Amin. Saudaraku, percayakan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan, providential Allah itu, ya. Artinya pemeliharaan Tuhan itu harus kita tahu persis bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara, Tuhan bersama dengan saya juga, saudara. Nah, karena itu yakinkan, ya, Tuhan tidak pernah memberikan masalah pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Saya tahu bahwa Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Saat kita dalam situasi apapun, Tuhan akan menolong kita. Dan yang terakhir, saudara, kata kunci untuk kita kuat dalam menjalani hidup kita, cuman ada kata begini, hati-hati. Dan sekali lagi saya katakan, hati-hati. Hati-hati. Artinya dari kata hati
hati-hati supaya kita bisa menjaga hati kita. Dan kita jangan tawar hati. Ini teman sekali. Jadi jangan menjadi tawar hati, tapi mari jagalah hati kita. Dari situlah maka kita akan melihat sesuatu yang besar, terobosan-terobosan besar akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita sedang mengalami masalah apapun, dan Tuhan akan bekerja di tengah-tengah masalah kita melebihi kemampuan kita, saudara. Sebabnya biarlah firman Tuhan siang hari ini bisa memberkati saudara. Sekali lagi, jangan tawar hatimu dalam masa-masa ini, tapi jagalah hatimu, maka Tuhan akan menolong saudara, dan saudara akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Amin. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa supaya firman yang kita dengar ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Apa yang boleh kami dengar yang daripada Tuhan sendiri, supaya kami tidak tawar hati. Kami kuat karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami mau belajar untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami dengan mata batinnya kami, Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan mengerjakan perkara-perkara itu untuk menolong setiap saudara yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya mereka dikuatkan, diteguhkan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah melalui perkataan-perkataan yang sederhana melalui hamba ini, kami akan memahami isi hati Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan perasaan kami tidak mengandalkan pikiran kami, tapi kami akan berjalan dengan mata batiniah kami, seturut apa yang Tuhan mau, seperti Engkau mengajarkan kepada kami, Tuhan. Sebab Engkaulah yang Allah menuntun kami hari ke hari. Yakin dan percaya bila setiap kami sama-sama siang hari ini dikuatkan di depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, sama-sama berkata, amin. Glory bagimu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Bapa, atas segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini Bapa. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Oh Ralabaya Jesus, hanya Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami Bapa, dan sepenuhnya hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pada saat hari ini karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap umat-Mu Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini Bapa. Engkau berikan kekuatan, kemampuan ya Bapa, di mana kami menghadapi pandemi pada saat ini Bapa. Mampukan setiap umat-umat-Mu tetap berdiri kuat kokoh di dalam Engkau. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, gunung batu kami Bapa. Kami tidak mampu Tuhan tanpa-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Biar Engkau yang berperkara sepenuhnya ya Bapa dalam setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Dimanapun pada saat ini Tuhan, setiap umat-umat-Mu berada, Engkau tolong ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu, berikan kekuatan, kemampuan pada yang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang mempunyai beban berat, Engkau berikan jalan keluar. Engkau Yesus yang
menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, sepenuhnya bangsa kami serahkan kepadamu ya Bapa. Biar Engkau ya Tuhan yang memimpin bangsa kami. Bahkan setiap pemimpin kami yang ada ya Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat daripadamu untuk setiap kebijaksanaan yang diberikan para pemimpin kami Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, kota kami, kota Palembang Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang kendali kota kami Bapa. Kami serahkan kota Palembang ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap kota-kota yang ada di bangsa Indonesia ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke, biar pertolongan-Mu ya Bapa di surga yang memberkati setiap kota-kota ya Bapa, bahkan setiap provinsi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Lalukanlah setiap pandemi pada saat ini dari bangsa kami Tuhan. Orang Yasi, mengalirlah kasih-Mu, mengalir urapan-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu, dan jadilah seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami Bapa. Jadilah seperti yang Engkau mau atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat saat ini kami tetap bersyukur, sebab Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, yang perkasa. Di dalam nama Yesus kami tetap bersyukur. Bersyukur atas pertolongan kebaikan-Mu yang luar biasa Bapa. Dan kami hanya berharap kepadamu senantiasa Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menutup dengan nyanyian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Angkat hatimu kepada Tuhan, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang ibadah kami, bahkan di penghujung ibadah kami tetap merasakan lawatan Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya setiap yang sudah mengikuti ibadah ini sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu akan terus memenuhi hidup kami, membuat kami siap menyongsong masa depan yang penuh harapan. Diberkatilah anak-anak kecil sampai setiap orang tua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami pertaruhkan kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam peperangan ada jaminan kemenangan.
yang miskin diperkaya, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar, yang tertolak dirangkul, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu sama yang lain, tapi Yesus tidak pernah berpisah dari hidup kami. Tuhan selalu ada di segala tempat dimanapun kami berada. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan yang memberi berkat kepadamu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali di ibadah selanjutnya.